Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Osman membuka pintu mobil untuk tuannya yang baru saja menyelesaikan misi balas dendam atas penghinaan yang diterima Hana beberapa tahun lalu. Ia melajukan mobil dengan kecepatan sedang, sesekali tampak melirik ke kursi belakang melalui kaca spion. Evan masih diam dengan tatapan tertuju keluar jendela. "Osman?" "Ya, Tuan." "Kau sudah perintahkan orang-orangmu untuk membawa laki-laki itu ke rumah sakit, kan?" "Sudah, Tuan. Mereka pasti sudah membawanya sekarang." "Baiklah, jangan sampai dia mati." "Baik." Evan kembali terdiam, memijat pangkal hidungnya dengan jari, memikirkan beberapa masalah yang akhir-akhir ini datang silih berganti. Belum lagi kasus keracunan yang menimpa Putri Aisel di restoran yang mengharuskan Evan dan Hana untuk menetap lebih lama di Amasya dan terpisah dari anak-anaknya untuk sementara. Lalu, bagaimana perkembangan kasus restoran? Aku tidak bisa tinggal lebih lama di Amasya. Kita tinggal menunggu keterangan dari Nona Aisel. Setelah itu semua akan jelas. Evan membuka pintu kamar dengan sangat hati-hati agar tak menimbulkan suara. Ia melongokkan kepala ke dalam. Lampu utama sudah dimatikan, menyisakan cahaya dari lampu tidur. Dari sana, Evan dapat melihat Hana yang sudah terlelap di bawah selimut, membuat laki-laki itu mengusap dada. Lega, paling tidak ia tak perlu repot mencari sebuah alasan untuk diberikan kepada istrinya. Pelan-pelan kakinya melangkah masuk, layaknya seorang pencuri. Evan mengendap-endap, melepas sepatu, dan meletakkan di sudut ruangan. Ia harus segera mengganti pakaian sebelum Hana terbangun dan melihat bercak darah pada kemejanya. "Kau dari mana saja?" Suara Hana membuat Evan terlonjak. Ia bahkan tak berani lagi membalikkan tubuhnya. Maaf sayang, aku ada urusan yang harus diselesaikan dengan Osman, makanya pulang agak malam." Evan buru-buru melepas jas dan meletakkan di keranjang pakaian kotor. Sementara Hana yang melihat suaminya mengganti pakaian dalam keadaan gelap, berinisiatif membantu sang suami dengan menyalakan lampu. Dipikirnya sang suami tak mau menyalakan lampu karena akan mengganggu tidurnya. "Sini, aku bantu." Hana berjalan ke arahnya. Kelopak mata Evan pun melebar ketika lampu menyala terang hingga noda darah di kemejanya terlihat dengan jelas, membuat sudut mata Hana mengerut dan menatap curiga. "Kenapa di kemejamu ada noda darahnya?" Gawat, sekarang aku harus pakai alasan apa? Bola mata Evan berputar, memikirkan sebuah jawaban yang masuk akal untuk diberikan kepada Hana. Padahal sudah susah payah menyembunyikan, malah ketahuan juga. "Tadi ada pasien kecelakaan dan aku membantunya." "Pasien kecelakaan? Apa tidak ada dokter lain? Kau kan dokter kandungan." "Matilah aku." Evan menggaruk kepalanya, bingung harus menjawab apa. "Dokternya sudah pulang semua, jadi terpaksa aku membantu. Tidak apa-apa kan sesekali membantu orang?" Evan tersenyum memamerkan gigi putihnya yang berbaris rapi. "Benar, kau habis menolong orang, bukan habis memukuli orang, kan?" Hana hendak memastikan karena tadi suaminya itu keluar dalam keadaan sangat marah. "Iya, benar. Memang siapa yang mau dipukuli?" Meskipun masih curiga dengan penjelasan suaminya, namun Hana tak memperpanjang. Ia membuka kemeja seraya berdecak. "Pasiennya terluka parah ya, sampai berdarah-darah begini?"
Lumayan, hidungnya mimisan, bibirnya juga mengeluarkan darah. Selain itu, wajahnya lebam di beberapa bagian. Itu pasien kecelakaan atau dipukuli? Tanya Hana. Lihat darahnya sampai sebanyak ini, aku jadi mual melihatnya. Hana menutup mulutnya dengan tangan. Tiba-tiba merasa sangat mual. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah. Bau amis dari darah itu seakan membuat perutnya berputar. Sementara Evan mengikuti dan memijat tengkuk lehernya. Maaf sayang, aku tidak tahu kalau darah Xavier bodoh itu menempel di kemejaku, ucap Evan tanpa sadar akibat panik. Hana membasuh wajahnya dengan air, lalu menatap suaminya dengan curiga. Xavier, sebenarnya kau habis dari mana? Evan mengatupkan bibirnya, sepertinya sangat sulit untuk berbohong. Ampun sayang, aku tidak dari mana-mana. Sungguh, aku benar-benar dari rumah sakit. Tapi tadi kau menyebut nama Xavier. Evan gelagapan, tidak tahu lagi harus mencari alasan apa. Pasien tadi namanya Xavier. Kalau tidak percaya, tanya saja Osman. Apa Osman juga ada di rumah sakit? Tentu saja, dia kan selalu ada dimanapun aku berada. Evan mengusap wajah istrinya yang tampak memucat setelah muntah, mengeringkan sisa-sisa air yang menempel di wajahnya dengan handuk kecil. Tak ingin pembicaraan berkepanjangan, ia merangkul Hana keluar dari kamar mandi, kemudian membaringkannya di tempat tidur. Sepertinya kau sakit, wajahmu sangat pucat. Aku periksa dulu ya. Sayang, apa Osman juga membantu pasien bernama Xavier itu? Tidak, dia bahkan diam saja saat aku menghajarnya, jawab Evan tanpa sadar, membuat Hana menarik nafas dalam. Kau ini sebenarnya dari mana? Aku merasa seperti sedang diinterogasi oleh jaksa penuntut umum. Evan mengusap tengkuknya yang terasa meremang. Tatapan Hana sangat mengintimidasinya. Aku hanya perlu tahu kau dari mana. Kau habis menghajar siapa tadi? Xavier. Evan menghela nafas panjang, mengutuk mulut dan otaknya yang begitu sulit untuk bekerja sama. Bahkan untuk berbohong pun terasa sangat sulit. Maaf, ucapnya pelan. Aku memang habis menghajar Xavier. Aku rasa dia perlu dihukum. Dia bisa saja melakukannya pada wanita lain kan? Bukan hanya padamu saja. Tapi yang kau lakukan itu melanggar hukum. Bagaimana kalau dia melaporkanmu ke polisi? Hadapi saja, jawab Evan santai, membuat mata Hana menatapnya dengan kerutan di kedua alisnya. Tapi kan sekarang kau sedang menghadapi banyak masalah. Belum lagi kasus keracunan anaknya Nona Aisel. Ini hanya akan memperkeruh keadaan. Evan tersenyum kemudian membelai puncak kepala sang istri. Tenang saja sayang, dia tidak akan berani macam-macam lagi. Aku hanya memberinya sedikit pelajaran, bukan membunuhnya. Tapi aku jadi sangat takut. Kau tidak tahu siapa Tuan Xavier itu. Dia memiliki banyak teman mafia. Memangnya kau tidak tahu kalau kakakku mantan bos mafia? Ucap Evan dalam batin sambil tertawa kecil. Tidak apa-apa sayang, jangan berpikir yang macam-macam. Lihat wajahmu jadi sangat pucat. Kau yang membuatku takut. Lagi pula sejak kapan kau suka berkelahi? Iya, maaf. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dulu aku sering menghinamu dengan alasan yang bodoh. Sekarang aku tahu bagaimana sakitnya saat orang yang dicintai dihina atau bahkan dilecehkan seseorang. Aku merasa sangat marah sampai mau membunuh orang itu. Tapi tidak perlu sampai seperti ini. Aku sudah bahagia dengan hidupku yang sekarang. Aku punya Sky dan Star. Aku juga memilikimu. Aku tidak butuh yang lain lagi.
Evan mengusap puncak kepala sang istri dengan penuh kelembutan. Kemudian teringat hal penting yang ingin diberitahukannya kepada Hana.